kabar Degol. Inilah pelaksanaan kegiatan Misa Minggu Daun di gereja Paroki Hati Kudus Tanah Merah, yang mana diawali dengan perarakan dari halaman sekolah gereja Saverius. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Daun palmanya diangkat semua supaya kena berkat. Semua tidak ada yang taruh di bawah, semua angkat ke atas semua. Di belakang semua diangkat. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung itu, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya, jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatlah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu dan mereka menghamparkan pakaian di jalan, ketika Yesus sudah dekat Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi Dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi."
Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mentransfer tradisi tersebut menggunakannya sampai saat ini. Pada tahun 600-an di Spanyol sudah ada tradisi penggunaan daun palma dalam liturgi, tetapi tanpa prosesi. Dalam abad pertengahan, prosesi telah tampak lebih dramatis dan teatral. Dalam prosesi, peran Yesus secara simbolik dipresentasikan kitab suci atau salib. Di beberapa tempat, bahkan imam pun dia naik keledai. Kalau tidak, dia bisa naik kuda atau naik lalu diantar dengan sapi. Banyak tradisi mengekspresikan bagaimana menghadirkan kembali peristiwa Yesus masuk ke kota Yerusalem dalam konteks Palma. Tradisi gereja Jerman menceritakan bahwa tokoh Yesus itu menunggang keledai yang terbuat dari kayu. Daun palma memiliki kekuatan apotropaik untuk menolak bala, untuk melindungi dan mencegah rumah, kebun, ternak dari gangguan iblis dan roh-roh jahat. Itu ada keyakinan seperti itu. Dan kepercayaan pada daun palma ini kemudian hari dikristianisasi. Daun palma bermakna kemenangan atas maut. Suatu ungkapan penghormatan pada penebus yang mengalahkan maut. Dalam tradisi Kristen kemudian hari itu masih bermakna magis. Yang bermakna magis itu masih terasa. Alkisah bahwa kadang ada orang-orang tertentu yang memakan pucuk daun palma dengan harapan dapat menangkal gangguan dari berbagai penyakit. Kadang pohon-pohon palma ditanam dalam format tanda salib di halaman rumah atau di kebun-kebun dengan maksud agar tidak terjadi berbagai bencana alam seperti air bah, badai, termasuk menangkal hama dan serangan binatang buas. Bahkan untuk menangkal serangan musuh suatu desa atau daerah, mesti menanam daun palma atau pohon palma. Saudara-saudariku yang terkasih, kepercayaan terhadap daun palma itu semakin diperkuat justru bagi orang Katolik karena adanya ritus pemberkatan daun palma tersebut. Pada masa kini, prosesi daun palma itu dipahami sebagai ekspresi atau ungkapan iman, harapan dan kasih pada Kristus saat mengungkapkan glorifikasi, kemuliaan akan kemenangan Kristus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mempersiapkan diri untuk prosesi atau perarakan, menyanyikan lagu-lagu Hosana Yesus, Putra Daud, Putra Allah yang Maha Tinggi dengan penuh sukacita. Dan sebagai informasi tambahan, daun-daun palma ini dapat Anda simpan di rumah Anda masing-masing, dapat ditaruh di rumah atau di tempat di mana Anda merasa perlu untuk menaruhnya sebagai daun suci, karena sudah diberkati. Nanti hari Minggu menjelang Rabu Abu, saya ulang, hari Minggu menjelang Rabu Abu, daun-daun palma di rumah Anda dapat dibawa ke gereja untuk dapat dibakar, dan abu dari daun palma itu akan dipakai untuk dioleskan pada dahi kita sebagai tanda pertobatan. Jadi itulah kenapa ditanya dari mana sumber abu saat umat menerima abu suci pada hari Rabu. Itu berasal dari daun palma sepanjang 1 tahun yang sudah kering,
nanti dikumpulkan lagi pada hari Minggu menjelang Rabu Abu, dan itu dipakai untuk mengenangkan atau memperbarui hidup kita dengan semangat pertobatan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bersyukur atas kebaikan dan cinta Tuhan, dan mari kita mencontoh kalayak di Yerusalem yang mengeluhkan Yesus, dan marilah kita berharap dalam damai. Pemirsa, kabar Digul di mana saja berada saat ini, umat Katolik Hati Kudus Tanah Merah sedang berarakan daun palma menuju ke gereja pusat paroki Hati Kudus Tanah Merah. Saat ini arakan daun palma sudah memasuki gereja paroki Hati Kudus Tanah Merah, yang mana tadi diarak dari SD Saverius menuju ke gereja. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggung
punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena demikianlah sabda Tuhan. Aku sangat rindu makan Paskah bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai perjamuan ini digenapkan dalam kerajaan Allah. Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahnya dan memberikannya kepada mereka, seraya berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menyenangkan daku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku. lalu Yesus berkata kepada semua rasul, Ketika aku mengutus kamu dengan tidak membawa pundi-pundi, begal dan kasur, adakah kamu kekurangan apa-apa? jawab mereka. Suatu pun tidak. Katanya, Pada hari ini kita mendengarkan dalam kisah sengsara tadi memperlihatkan kepada kita tentang seruan kehidupan, bukanlah seruan kematian bagi semua orang. Yang terjadi adalah kebangkitan dan kehidupan bagi setiap orang yang mendengarkan suaranya dan percaya kepadanya. Maka hanya di dalam dan bersama Yesus selalu ada keselamatan dan kehidupan, karena kematian tidak menguasai hidup Yesus. Maka pantaslah pada hari ini kita yang memegang daun palma dan mendengarkan kisah penderitaan dan kematian Yesus bersama dengan banyak orang
juga bersama dengan prajurit Romawi dan mereka yang bersamanya berseru dengan suara nyaring, Hosana putra Daud, terberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat maha tinggi. Sungguh dia ini putra Allah. Dengan penuh iman kita berseru dan memuliakan Yesus sang pemberi kehidupan. Bagaimana kita berseru? Bacaan pertama tadi menyebutkan bahwa Tuhan telah memberikan mulut seorang pengajar kepadaku, sehingga aku mengetahui bagaimana mempertahankan rasa letih dengan sebuah kata. Dengan penuh iman kita berseru dan mengakui Yesus sebagai Tuhan kita. Alasannya jelas, sebagaimana disebutkan dalam bacaan kedua. Oleh karena Allah sangat meninggikan dia dan memberi dia nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus setiap lutut harus menekuk di surga dan di bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Maka kita hendaknya selalu berseru kepada Yesus dalam segala situasi hidup kita. Dia selalu ada bersama kita dan berjalan menyertai kita. Pernah suatu ketika saya berjumpa dengan seorang yang mengisahkan pengalaman penderitaan saudarinya. Saudarinya sakit luar biasa, tetapi tetap punya iman yang luar biasa kepada Yesus. Ketika menjelang ajalnya, si sakit itu berkata kepada saudarinya, "Saudaraku, saudariku, hatiku terasa damai dan penderitaanku segera berakhir. Dan aku bahagia karena bersama Yesus, aku siap kembali ke rumah Bapa di surga." Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah kami semua, terutama dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Berkatilah kami agar tetap berpengharapan dan membawa harapan itu kepada sesama kami, bahwa sesudah masa berat ini akan datang kebebasan. Kami mohon, yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan dia mengambil piala. Setelah dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba.
bila kami telah menerima putra-Mu di tengah-tengah kami sebagai santapan rohani bagi kami. Kami mohon kuatkanlah kami dalam memandu salib kami masing-masing dan terus mengikuti jejaknya menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Baik pemirsa, kabar Digul, baru saja kita selesai mengikuti perayaan Hari Raya Palma yang baru saja kita ikuti bersama. Demikian seluruh rangkaian pelaksanaan jalannya ibadah Hari Raya Minggu Palma. Saya Yoris Goden bersama seluruh kru Kabar Digul mengucapkan salam.